Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu kembali dengan muka saya ini ketemu kembali. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ayo, bagaimana kabarnya yang jauh di sana, yang dekat di sini, yang nonton channel Bidadari Surga. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ini di sini alhamdulillah ya, pagi, anten pagi. Jadi kepikiran kalau belum show ketika pasar sudah nyampe. Nah, lanjut ya. Jadi sekarang sudah masuk ke pasal 57. Masuk kepada pasal 57. Pasal 57 ini yang akan kita bahas adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini 57. Ini juga ada dalil faslun al-amwalil lati talzamu fiha az-zakatu sitatun anwa. Jadi pasal 57, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap harta yang kita miliki, yang kita punya, ini ada zakatnya ya, ada zakatnya. Berarti ada apa saja, harta apa saja yang dikeluarkan, dan kewajiban apa yang harus kita sampaikan kepada orang penerima zakat itu, dan berapa jumlahnya. Nah, karena ketika tidak dikeluarkan zakatnya, ini bukan termasuk orang-orang yang beriman ya. Dengan ceritanya dulu, ada sahabat Nabi Muhammad SAW, jadi yang miskin minta kaya, ketika jadi kaya lupa zakat. Ini hal yang ingkar ya. Bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu apa saja? Di sini itu adalah ada binatang ternak. Nah, ya, ini ada binatang ternak. Binatang ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak itu seperti apa? Binatang ternak itu ada domba, ya, domba, kambing, terus ada sapi. Ini juga masuk binatang ternak. Kalau jenengan ini, kalau apa, binatang ternak itu jumlahnya insya Allah berapa kemarin? Ini ada ya di pembahasan, saya khawatir salah. Jadi kalau ini fikih, jadi jangan sampai salah. Nanti ada pembahasannya untuk berapa banyak dan berapa yang mau dikeluarkan ketika ada nisab setiap binatang ternak. Cuma sekarang yang akan kami bahas harta yang wajib kita keluarkan itu. Jadi yang pertama binatang ternak ya. Terus yang nomor 2 adalah emas dan perak ya. Jadi emas itu ada zakatnya. Kalau emasnya punya berkilo-kilogram ya, kalau cuma 2-3 kalung berapa gram ya tidak ada zakatnya. Cuma ketika kita punya banyak berkilo-kilogram, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Terus buah-buahan yang nomor 3, atau tanaman makanan pokok, harta dagangan. Nah, ini ada buah-buahan. Jadi hasil panen kita di sawah ya, buah-buahan, terus tanaman makanan pokok, jagung, kacang, kedelai, semuanya itu semua ada zakatnya. Ya. Adapun zakat harta dagangan itu ya 3 ya. Terus harta dagangan adalah, kalau harta dagangan juga 1/4 dari 20 dari jumlah harta dagangan barang simpanan. Jadi kalau punya harta dagangan ya, misalnya punya toko besar, punya toko peracangan, itu 1/4 dari 10.
2,5%. Dan caranya bagaimana? Kita hitung. Jadi seberapa besar zakatnya ini kita hitung. Jadi dicek kembali kalau ini harganya berapa, jumlahnya di toko itu berapa, itu dicek kembali. Nah, supaya kenapa? Supaya ketemu dan berapa persen kita memberikan zakat itu tidak keliru, tidak salah. Makanya nanti ada pasal-pasal yang lain yang khusus menerangkan tentang seberapa besar pembagian zakat ini yang harus kita keluarkan. Sekarang pembahasannya adalah cuma yang wajib kita zakati, yaitu pertama adalah harta dagangan, ada buah-buahan, juga binatang ternak, ada apa lagi? Buah-buahan hasil panen maksudnya ya. Ini juga logam, barang tambang. Nah, ini yang punya barang tambang logam. Ini wajib dizakati. Mungkin di jauh sana ya, yang Papua mana, Kalimantan itu wajib dizakati. Jadi logam-logamnya wajib dizakati. Makanya sedekah sama zakat itu beda ya. Jadi sedekah sama zakat itu beda. Kalau sedekah itu hal yang sunnah. Nah, kalau sedekah itu hal-hal yang sunnah kita lakukan. Nah, kalau zakat wajib kita lakukan. Apalagi zakatnya zakat Idul Fitri, wajib. Jadi zakat itu wajib kita tunaikan, wajib kita berikan kepada penerima zakat itu. Kalau sedekah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah, gitu loh. Makanya orang yang bersedekah itu maka pasti banyak pahalanya. Jadi jangan kita abaikan sedekah itu, maka karena sedekah itu jitu atau cara yang paling cepat tembus dan cepat bisa kaya, sedekah. Jadi ada dua hal yang cepat tembus untuk menjadi kaya. Ya, ini dua hal yang tembus cepat untuk jadi kaya. Yang pertama adalah itu sedekah. Nah, jadi apa yang kita punya kita sedekahkan, terutama harta kita. Jadi harta yang ada sedekahkan sesuai dengan kemampuan kita. Sedekahkan, jangan sampai setiap hari ini ya. Kalau saya karena saya kan tidak bisa menyampaikan ya kalau saya belum melakukan. Kalau saya pribadi biasanya satu ya, setiap gajian lah, setiap honoran tetap kita anggarkan sedekahnya setiap honoran. Kadang juga bulanannya ya. Kalau saya ini bulanannya sudah saya anggarkan untuk sedekah. Terus setiap minggunya saya jadwalkan pada hari Jumat. Saya jadwalkan hari Jumat. Kalau hari-hari saya menyesuaikan sudah. Biasanya ya tetap pakai ada uang kecil lah untuk sedekah. Cuma kalau mingguan dan bulanan itu ya harus kita anggarkan dengan, kalau saya anggarkan terus dengan jumlah nominal yang tidak sedikit lah, karena sesuai dengan pendapatan saya. Misalnya saya tiap minggunya dapat uang 2 juta, ya minimal berapa, 500 atau 400-nya atau 300-nya lah, sekitaran itu kita memang taruh di amplop khusus itu. Kalau tiap bulannya ya menyesuaikan juga. Kalau lagi cairan ada gaji ya ada cairan 3 juta, ya tinggal 400, 500 gitu. Nah, begitu. Yang sisanya ya untuk keperluan setiap hari dan keluarga. Makanya ya soalnya ya ini ya, sedekah ini juga cepat dibalas oleh Allah. Cepat dibalas. Ya saya akan merasakan. Jadi sedekah itu memang hal yang cepat tembus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau memang tidak dibalas oleh Allah, apakah tidak diterima? Selama kita ikhlas, tidak ada riya, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu dan caranya kita itu berbeda. Kadang walaupun kita tidak dibalas dengan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, kadang badan kita itu sehat. Ini kan pemberian harta yang sangat, menurut saya melebihi harta.
Jadi ada dua cara jitu yang bisa cepat menjadi kaya, ya. Cepat menjadi cukup, merasa cukup gitu. Jadi cepat merasa cukup. Apa saja? Yang pertama adalah sedekah lakukan. Ya, sedekah itu lakukan. Ya, istiqomah itu setiap minggu, ya, setiap bulan istiqomahkan. Terus yang nomor dua adalah sholat duha. Lakukan sholat duha setiap hari, setiap pagi itu. Waktunya sholat duha dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu lakukan, itu istiqomahkan. Pasti akan merasakan, jiwa ini merasakan atau apa, perasaan kita itu berbeda dengan melakukan itu dan tidak melakukan. Karena saya merasakan. Makanya apa yang saya alamin saya bagi cerita ini. Mudah-mudahan manfaat. Itu dua itu. Jadi lakukan sholat duha setiap hari, istiqomahkan sholat duha setiap hari. Yang nomor dua adalah rezeki sedekah. Ya, itu lakukan dengan cara istiqomah. Insya Allah lancar semuanya. Untuk kewajiban kita jangan lupakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu jangan sampai ada alasan atau ada alasan apa. Ini saya kemarin ketemu dengan teman yang ada di pelosok desa. Ini curhat ke saya, mau sholat tapi tidak bisa sholat karena capek, karena males, tapi hatinya itu merindukan sholat. Karena mungkin terbiasa tidak sholat, akhirnya tidak kuat untuk sholat. Ini nanti juga akan saya kunjungi, akan berikan suatu. Ini penyemangat. Ini makanya sholat, apalagi sholatnya ketika di awal waktu, maka juga akan, katanya Allah itu ketika sholatnya di awal waktu, maka semua urusannya itu lancar. Kenapa? Karena memang kepentingan menyembah kepada Allah itu kita utamakan. Jangan biasakan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti saja sudah sholatnya, nanti sudah pasti sholat saya berapa jam lagi. Ketika satu jam lagi ada tamu datang. Ada tamu datang, bingung sudah. Ya, selesai tamu sudah. Sholat, ketika tamunya pulang, anak nangis, ya. Dipanggil istri begini begitu. Ini namanya menunda-nunda sholat. Ya, makanya jangan sampai menunda-nunda sholat. Jadi ketika sudah ada ngomong langsung sholat. Kalau saya biasanya ketika tidak sholat awal waktu, lupa sampai asar. Lakukan itu, insya Allah akan lancar semuanya. Karena sholat ini menentukan semua langkah ke depannya. Gitu. Ya. Jadi pasal 55 ini membahas tentang apa saja zakat yang harus kita keluarkan. Baik, terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menonton ini menjadi amal jariah, ya. Amal ilmu yang bisa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itu akan menjadi amal jariah, termasuk ilmu yang bermanfaat walaupun kelak kita sudah tiada. Makanya jangan biasakan upload atau bervideo di media-media sosial. Khawatir video yang ada di dalam media ini selamanya ada di dalamnya. Terus kalau hal yang positif kan bagus, mengalir walaupun kita sudah mati. Tapi kalau videonya isinya negatif, ini akan menjadi tontonan banyak manusia, dan itu akan menjadi dosa lah setiap waktu. Terima kasih ya. Salam sehat selalu, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya para kreator besar juga. Terima kasih para pengunjung semuanya. Mudah-mudahan jenengan semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.